Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asikin dengan NIM 702001296. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal internasional yang saya dapat, yaitu tentang penilaian kualitas lingkungan perkotaan regional dan analisis spasial. Deskripsi jurnal. Jurnal ini merupakan Journal of Urban Management yang ditulis oleh Shruti Krishnavi dan Muhammad Firozi pada tahun 2020. Jurnal ini dipublish oleh Elsevier dengan H-index 17 dan merupakan jurnal dengan kuartil 1. Berbagai penelitian dilakukan di seluruh dunia untuk mengevaluasi kualitas lingkungan di berbagai wilayah. Masalah lingkungan tidak hanya terbatas pada batas administrasi saja, namun ada keinginan untuk melakukan analisis pada tingkat yang berbeda, yaitu tingkat makro, meso, dan mikro. Penilaian kualitas lingkungan pada skala mikro dari suatu daerah dapat berguna dalam hal mengurangi kontribusi terhadap masalah lingkungan pada skala meso dan makro. Tetapi sangat sedikit penelitian yang mempublikasikan tentang penilaian kualitas lingkungan pada tingkat mikro suatu daerah, di mana kebanyakan studi dalam bidang kajian lingkungan yang hanya terfokus pada analisis tingkat makro dan meso, seperti contohnya di kota-kota di negara maju yang sangat padat sehingga suasana hidup dan bekerja penduduknya berkurang drastis. Sangat sedikit penelitian yang memetakan kondisi seperti itu. Area studi, berdasarkan peta yang kita lihat bahwa studi penelitian ini dilakukan di Kerala, India, tepatnya di Ernakulam, yang merupakan distrik yang paling urban di Kerala, India, berdasarkan data sensus tahun 2011, di mana tingkat urbanisasi daerah tersebut yaitu sekitar 68,1% dengan total wilayah geografis 3063 km3 dengan 7 kecamatan. Kemudian adapun metodologi, indikator dan variabel yang terkait dengan penilaian kualitas lingkungan dipilih dari hasil literatur review. Kemudian participal komponen analisis atau analisis komponen utamanya diadopsi untuk menurunkan variabel yang tidak berkorelasi dan untuk menghitung environmental quality index atau indeks kualitas lingkungan untuk wilayah studi. Alat JIS digunakan untuk mewakili distribusi spasial EQI untuk wilayah studi. Konsistensi model diperiksa menggunakan analisis regresi. Selanjutnya itu sumber data. Data dikumpulkan dari beberapa sumber yang berbeda, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan 3 domain yang berbeda, yaitu domain ekologi, meteorologi, dan sosioekonomi. Variabel domain ekologi merupakan sumber data primer yang dioleh dari citra satelit. Kemudian untuk domain meteorologi dan sosioekonomi merupakan sumber data sekunder yang dikumpulkan dari situs prediksi sumber daya energi seluruh dunia NASA dan situs web sensus India. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu berdasarkan peta EQI yang dikembangkan untuk skor komponen meteorologi, di mana berdasarkan gambar tersebut beberapa LB yang memiliki nilai meteorologi tinggi berada di bagian barat dan selatan daerah penelitian. Kemudian daerah-daerah ini memiliki kualitas lingkungan yang sangat buruk menurut analisis. Sedangkan LB dengan nilai meteorologi yang rendah memiliki kualitas lingkungan yang sangat baik dan terletak di sisi timur daerah penelitian. Selanjutnya yaitu peta EQI yang dikembangkan untuk skor komponen sosial ekonomi. Berdasarkan gambar tersebut, LB dengan kualitas lingkungan yang sangat buruk tersebar secara acak di sisi barat daerah penelitian. Mereka memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan persen melek huruf yang rendah serta partisipasi angkatan kerja. Sebaliknya, beberapa LB yang memiliki kepadatan penduduk rendah dan persen literasi tinggi serta partisipasi angkatan kerja memiliki kualitas lingkungan yang baik. Selanjutnya yaitu peta EQI yang dikembangkan untuk skor komponen biofisik, di mana berdasarkan gambar menunjukkan bahwa peta EQI untuk skor komponen 3 memiliki kualitas lingkungan yang buruk dan sangat buruk, terutama di bagian barat laut dan daerah penelitian. LB ini memiliki nilai LST yang tinggi dengan nilai kemiringan yang tinggi dan NDVI yang sangat rendah. Padahal sekitar 38% dari jumlah badan lokal di wilayah studi memiliki kualitas lingkungan yang baik dan sangat baik serta memiliki NDVI yang tinggi dan nilai kemiringan yang sangat rendah.
Sebagai kesimpulan bahwa yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan suatu daerah diidentifikasi dan diklasifikasikan dalam 3 domain yang berbeda, yaitu domain ekologi, domain meteorologi, dan domain sosial ekonomi menggunakan partisipal komponen analisis atau PCA. Kemudian yang kedua yaitu prosedur penilaian tingkat mikro dikembangkan untuk menghitung kualitas lingkungan dari distrik yang sangat urban di Kerala, tepatnya di Ernakulam, dengan menggunakan data meteorologi, data hasil olahan citra satelit, dan data sosial ekonomi. Metodologi yang sama dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas lingkungan daerah dengan kondisi yang serupa. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi spasial kualitas lingkungan wilayah studi menunjukkan bahwa sebagian besar bagian barat memiliki kualitas lingkungan yang sangat buruk dan wilayah timur memperoleh kualitas lingkungan yang sangat baik. Adapun kekurangan dari jurnal penelitian yang saya dapat, yang pertama yaitu di mana penjelasan dari setiap tabel dan peta yang terdapat dalam jurnal itu terpisah-pisah, kemudian hasil dan pembahasan tidak dijelaskan secara rinci sehingga sulit untuk dipahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.